mawani'ul irsi, asbabul irsi wa mawani'ul irsi, tentang sebab-sebab terjadinya kewarisan antara satu dan lainnya. Sepakat para ulama yang menjadi sebab itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah az-zawaj atau aqdun nikah. Pernikahan menyebabkan adanya saling waris-mewarisi, walaupun pernikahannya tidak harmonis, ya, walaupun terjadi KDRT, selagi masih dalam ikatan pernikahan, maka ketika terjadi kewafatan salah satunya, maka berlakulah waris-mewarisi antara pasangan tersebut. Suka tidak suka. Di sini. Jadi kadang kita punya cara pandang, saya kan bawa harta, ya, misalkan istri bawa harta. Ada khawatir istri saya bawa harta, saya belum bersuami saya. Ya, kalau seperti itu gak usah nikah dengan suami tersebut. Karena dengan sebuah pernikahan, maka konsekuensi adalah terjadinya saling waris-mewarisi. Ini pernikahan yang sah. Di lapangan dan mohon maaf, di akhir zaman ini konsepnya terbalik. Yang kita pahami dalam syariat, pernikahan itu adalah harus satu agama, kemudian beda jenis. Sepakat ya? Satu agama, beda jenis. Sebaliknya, jika ada pernikahan yang beda agama atau pernikahan yang satu jenis, gimana tuh? Sah? Selesai. Itu jawabannya. Ya, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang satu agama. Ketika beda agama, di lapangan banyak terjadi. Nah, maka saya katakan sini, bagaimana jika terjadi pernikahannya beda agama? Ya, dan luar biasa sekarang juga ada pernikahan yang sesama jenis. Ya, waliyadzubillah, na'udzubillah. Ya, semoga tidak terjadi kalau kita insyaallah. Baik, ini pertama tentang pernikahan. Yang kedua adalah tentang nasab. Yang menyebabkan adanya waris adalah karena ada hubungan darah. Nah, tapi ingat, hubungan darah ini hubungan darah yang diawali dengan akad nikah yang sah. Ketika hubungan darah ini anak yang dimaksud itu lahir dari pernikahan yang tidak sah, maka pada saat ini tidak ada kewarisan. Seperti halnya pernikahan yang beda agama, maka yang terlahir ini adalah anak hasil perzinahan. Nah, di sini, jadi mohon izin kita akan belajar satu kasus, ya, kasus yang sedang kami tangani ini luar biasa pelik karena berimbas ke hal-hal lainnya. Baik, sebelum ke kasus saya akan dulu yang 3 tadi. Pertama apa? Akad nikah sah. Yang kedua apa? Hubungan darah. Yang ketiga adalah ekor raqabah, membebaskan budak. Ya, kalau 2 pertama itu akan terjadi timbal balik. Ya, pernikahan suami istri, suami akan mewarisi istrinya, begitu sebaliknya istri mewarisi harta suaminya. Antara anak dengan ayah, ketika ayah wafat, anak berhak mewarisi ayah. Sebaliknya pun sama, ketika anaknya wafat dahulu, maka ayah berhak mewarisi harta anaknya. Tapi tidak ada dalam kategori yang ketiga, ekor raqabah, pembebasan budak. Al-mu'taq yarisul mu'taq, walakin al-mu'taq la yarisul mu'taq. Ya, orang yang membebaskan budak itu bisa mewarisi orang yang dibebaskannya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Contoh misalkan Abu Bakar telah membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Kalau misalkan Bilal ini meninggal, maka Abu Bakar berhak mewarisi harta Bilal, tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika Abu Bakar yang wafat, maka Bilal tidak berhak mewarisi harta Abu Bakar yang telah memerdekakannya. Ini 3 hal. Selain yang 3 ini tidak menjadi sebab
Jadi kalau kita paham dasar waris saja, kita akan bisa menjawab hal-hal yang lain. Pertama, pernikahan yang sah. Yang kedua adalah hubungan nasab dari pernikahan yang sah. Yang ketiga adalah pembebasan budak. Walaupun yang ketiga ini jarang kita temui, tapi tetap saya sampaikan secara wawasan keislaman. Maka tiga lagi sajalah yang bisa menyebabkan adanya kewarisan. Di luar itu tidak. Ya, contoh misalkan ada kasus anak adopsi atau anak angkat, apakah bisa mewarisi? Tidak. Ada kasus anak zina, anak luar nikah, apakah bisa mewarisi? Tidak. Anak susuan, apakah bisa mewarisi? Tidak. Apalagi ada anak tiri, anak bawaan, apakah bisa mewarisi? Tidak, karena ada hubungan. Apalagi macamnya anak kandung, anak tiri, anak angkat atau adopsi, anak di luar nikah, apalagi macam-macamnya, anak tetangga, ya. Tapi ada hadis yang sampai mengatakan, Rasul mengatakan, kalau saja dibolehkan, maka akan ada tetangga sebagai ahli waris. Sama dengan seperti itu. Sampai punya tetangga mau dijadikan ahli waris, tidak ada kaitan. Baik, tiga hal saja. Begitu pun ada penggugur, mamanya mengerti, yaitu apa? Yang menggugurkan hak waris, walaupun akadnya sah, ya, walaupun nasabnya sah, tetapi jika ada penggugur maka hilang hak warisnya. Apa itu mawaninya, penggugurnya? Pertama adalah pembunuhan. Suami bunuh istri, sah pernikahannya, tapi karena gara-gara suami bunuh istrinya maka gugur hak waris sebenarnya. Ya, atau sebaliknya istri bunuh suaminya bersama, ya tidak berlaku. La sadaqatu syai' fil miras, tidak ada sedikit pun hak waris bagi si pembunuh tadi. Ini pembunuhan dengan segala macam bentuk pembunuhan. Saya menggunakan fikih mazhab Hanafi Syafi'i dan fikih Syafi'i disebutkan semua bentuk macam pembunuhan itu menggugurkan hak waris sampai pembunuhan yang dibenarkan pun, ya, versi mazhab Syafi'i tetap gugur warisannya. Ada al-qatlu 'amdan, ada syibhu 'amdin, ada ghair 'amdin, ada al-qatlu bil haq. Ada berbagai macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang disengaja, ada juga yang milik disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Bahkan yang keempat, kemudian yang dibenarkan pun, empat macam ini tetap gugur hak warisnya. Tapi mazhab yang tiga, Syafi'i, hanya tiga saja. Ada pembunuhan yang dibenarkan masih bisa dianulir. Wallahu a'lam. Baik, ini pembunuhan. Yang kedua adalah ikhtilaf din, berbeda agama. Perbedaan agama itu pun bisa menggugurkan hak waris. Rasul mengatakan, la yatawarasani al-millatain, tidak saling mewarisi dua agama yang berbeda. Di hadis yang mengatakan, la yajazu muslim wal kafir wal kafir al muslim. Seorang muslim tidak bisa mewariskan orang kafir, begitu sebaliknya. Nah, di sini penting, ya, identitas agama itu penting karena berdampak. Baik, kalau sekarang kita bedah di mana ada pernikahan, ya, suami istri, agamanya berbeda. Si istri agamanya Islam, suami agamanya Hindu. Karena cinta, udah nikah, ya. Terus saya tanya gimana pas nikah? Ya udah Islam-Islaman, ya, mereka udah sah secara agama, secara negara. Walau ya proses pernikahannya saya belum nanya, gitu kan ya. Kalau bisa lolos seperti itu, ya kan ya. Entah itu ada manipulasi data atau bagaimana. Tapi kalau kesehariannya saya tersebut Hindu, ya. Saya nggak tahu apakah dikatakannya rumah agamanya tidak, saya nggak tahu. Yang jelas, ya, pengakuan istri ini, suami ini adalah Hindu. Lahirlah dua anak, ya, satu laki, satu perempuan.
Oke. Kemudian suami yang hidup ini di masa sakitnya dan sebelum kewafatannya itu sempat bersyahadat, ya, sempat bersyahadat. Tidak lama dari syahadat itu meninggal. Baik, pertanyaan, apakah istrinya dan anak-anaknya bisa mewarisi? Masih banyak kasusnya. Si istri ini pasca kewafatan suaminya di tahun depannya menikah lagi dengan seorang laki-laki baru, ya, seorang muda bawa anak. Kemudian dari pernikahannya dulu ini lahir 2 anak lagi, 1 laki, 1 perempuan, plus anak bawaan suaminya. Baik, pertanyaan tadi, ketika suami ini wafat, siapakah yang yang berhak mewarisi harta suami tersebut? Tergambar tadi ya? Baik, saya izin ke visualkan. Gimana tadi? Mayit meninggalkan siapa? Atau kronologi ini? Suami, istri, nikah, lahir 2 anak, laki, perempuan. Ini muslimah. Kemudian ini meninggal, sebelum meninggal bersyahadat. Itu kapan istrinya bersyahadat? Meninggalkan istrinya dan 2 anaknya. Istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang baru suami yang baru. Suami ini sebelumnya dia 2 anak, ya, laki perempuan misalkan. Dari pernikahan ini ada juga anak laki perempuan. Kita akan bahas tentang suami wafat ini. Siapakah yang berhak mewarisi? Ada saya jawab. Benar jawabnya boleh kalau duluan. Jawab saya mungkin. Baik. Menarik ya. Yang pertama tentang pernikahan dulu, ya, tentang pernikahan. Pernikahan beda agama. Apakah sah pernikahannya? Tidak. Dalam kajian fikih, ketika istrinya yang Islam, suaminya yang non-muslim, kafir, maka pernikahan tidak sah. Tapi jika dibalik, suaminya muslim, istrinya kafir, ada pendapat boleh, ya, boleh menikah dengan ahli kitab di dalilnya. Tetapi ada yang mengatakan untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi ahli kitab, karena kitab yang ada sudah mengalami reduksi, perubahan-perubahan, baik itu penambahan atau pengurangan. Makanya ulama sepakat tidak ada lagi ahli kitab. Maka walaupun suaminya muslim, perempuan yang non muslim, tetap pernikahannya tidak sah. Nah, ini terbaliknya, suaminya Hindu, istrinya yang muslimah. Dari pernikahannya ini saja sudah tidak sah karena beda agama. Dari pernikahan tidak sah, lahir anak. Bagaimana status anak dari pernikahan tidak sah? Apakah itu anak sah orang tua tersebut atau bagaimana? Ini yang namanya walad zina. Anak lahir dari hasil perzinahan orang tuanya karena pernikahan mereka tidak sah secara syariat. Maka status yang disana oleh anak ini adalah walad zina, ya, anak zina. Ini kasih dengan ini, ya. Yang tadi itu adalah, mohon maaf ya, istri dari anak laki-laki ini. Ustaz, jadi suami saya itu anak zina, gitu kan ya? Ya, kedua ya. Jadi ketika 2 anak laki-laki perempuan ini satu walad zina, secara waris
ya, anak hasil perzinahan yang sebab karena pernikahan yang tidak sah tadi, maka itu nasabnya ke siapa? Ke ibunya, ya, nasab ke ibunya. Dengan bapaknya itu terputus, maka ketika ayahnya wafat, si anak tadi berhak mewarisi? Tidak. Oke. Atau Rasulullah SAW dari hadis Amr bin Shu'aib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'ahara amatan aw khurratan fawaladhu walad zina la yarith wa la yuras." Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Jadi ketika terjadi perzinahan, maka si anak tadi tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Begitu sebaliknya, ketika anak ini tumbuh dewasa kaya meninggal duluan, maka si ayah pun tidak bisa mewarisi harta anaknya. Jelas ya? Tidak saling mewarisi karena perzinahan. Lantas bagaimana nasab anak ini? Nasab anak ini dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Dari sini Bapak Ibu, penting yang namanya profiling aset. Karena harus jelas mana aset suami, mana aset istri.